Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema seorang muslim belum tentu orang yang beriman. Kita ketahui di dalam Islam itu ada tingkatannya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Surat Al-An'am ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, Muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, ihsan. Level Muslim itu dinyatakan belum beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sekedar memeluk agama Islam. Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi umat Islam yang di level Muslim itu dikatakan kami telah tunduk. Ya, dianjurkan oleh Allah untuk mengatakan kami telah tunduk. Maksudnya telah memeluk Islam. Namun belum disebut sebagai orang yang beriman karena iman itu belum masuk ke dalam hati orang yang di level Muslim. Karena mereka belum melakukan ketaatan kepada Allah. Karena belum melakukan ketaatan, maka belum mendapatkan dampak dari apa yang Allah perintahkan. Nah, itu yang menjadi penghalang bagi mereka belum mendapat keimanan yang sesungguhnya. Di dalam kitabnya seorang wali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, di level Muslim itu Allah kalamkan berupa kalam hakikat sebagai ahli bumi. Yang mana ahli bumi itu pekerjaan-pekerjaannya atau perilakunya adalah keserakahan dan kerakusan, kelengahan dan menghambakan diri pada hawa nafsu dan kepada semua yang nampak di permukaan bumi ini, yang saling kejar mengejar memperebutkan aneka perhiasan. Sedangkan orang yang beriman, ciri-cirinya Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi orang yang beriman itu tidak ragu-ragu, sehingga dengan adanya kemantapan di hati mereka, mereka itu berjuang, berjihad dengan sungguh-sungguh, dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ciri orang yang beriman lebih rinci lagi Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun artinya orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Pada ayat 2, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat 3, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ayat 4, dan orang yang menunaikan zakat. Ayat kelima, dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap, ayat 6, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ayat 8, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ayat 9, serta orang yang memelihara sholatnya. Ayat 10, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Ayat 11, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
Jadi ciri-ciri orang yang beriman yang disebut level mukmin adalah orang yang khusyuk di dalam mengerjakan sholat, yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang menunaikan zakat, yang menjaga kemaluannya, artinya tidak berzina, ya, kecuali mereka berhubungan intim dengan istri-istri yang sah, ya, atau hamba sahaya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang tidak ada hamba sahaya, maka orang yang beriman atau orang yang di level mukmin untuk zaman ini itu menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka. Dan mereka orang yang beriman adalah orang yang amanah, ya, memelihara janji, ya, tidak suka berbuat ingkar janji. Yang kesembilan, istiqomah dalam mengerjakan sholat. Nah, seperti itu ciri-ciri yang mereka orang beriman atau disebut orang yang mukmin, di level mukmin. Nabi Muhammad SAW bersabda juga tentang orang yang duduk di level mukmin di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi level mukmin itu ketika dapat kesenangan bersyukur. Maksudnya ketika mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, mereka di level mukmin tahu bahwa kebaikan apapun yang diperoleh oleh mereka itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan mereka sendiri. Gitu. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Jadi, semua kebajikan apapun yang diperoleh manusia itu adalah dari sisi Allah. Dan di level mukmin ketika dapat kesusahan diberikan kemampuan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di level muslim itu tidak bisa. Karena Nabi sudah menyatakan ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Artinya, level di bawah mukmin yaitu muslim itu tidak bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur ketika dapat kesenangan dan tidak bisa bersabar ketika dapat kesusahan, melainkan sering mengeluh. Nah, sedangkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadhabat, Allah menyatakan dengan kalam hakikat tentang level mukmin ini disebut ahli langit, yaitu orang yang pekerjaannya zikir, mengingat Allah dan takzim, membesarkan nama Tuhan. Nah, itulah penghambaan ahli langit terhadap Tuhan. Nah, itu level mukmin, ahli langit. Sedangkan di makom yang lebih tinggi dari mukmin yaitu makom ihsan. Hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 8 ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab tentang ihsan. Beliau bersabda, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi orang di makom ihsan itu ada dua level. Dibagi dua. Orang yang mampu seakan-akan melihat Allah, maksudnya melihat dengan mata hatinya, dengan sarana musyahadah, itu di makom yang tertinggi di level ihsan. Mereka di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadhabat disebut oleh Allah dengan sebutan ru'ya. Jadi penglihatan yang agung. Itu yang sudah musyahadah. Sedangkan level yang paling rendah di makom ihsan itu adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah. Memiliki fasilitas yang namanya muraqabah. Nah, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadhabat orang yang duduk di makom al-waqwah. Al-waqwah adalah tempat bicaraku. Jadi orang yang duduk di al-waqwah itu adalah istilah lain dari makom ihsan yang sudah merasa muraqabah. Tempat bicaranya Allah maksudnya dia itu mendapatkan bisikan-bisikan dari Allah di dalam qalbunya. Sedangkan ru'ya, makom musyahadah yang tertinggi itu adalah wajahku, kata Allah. Maksudnya dia sudah musyahadah, dia berbuat dengan perbuatan Allah, dengan af'al Allah. Ya, seperti itulah
orang-orang yang beriman. Sedangkan di level muslim belum dikatakan beriman karena belum masuk ke dalam hatinya iman itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.